Selamat malam, perkenalkan nama saya Bella Priyasampi dengan nomor 102.1106.0073. Di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan tugas topik 3 struktur data yang ditugaskan yaitu mengerjakan beberapa contoh kode program C++ terkait tipe data. Di sini ada 6 program yang akan dijalankan sesuai dengan soal yang ada. Untuk program yang pertama yaitu buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 0 sama dengan 75, isi elemen dengan indeks 1 sama dengan 80, isi elemen dengan indeks 2 sama dengan 77, isi elemen dengan indeks 3 sama dengan 90, isi elemen dengan indeks 4 sama dengan 75. Di sini saya akan mengetikkan kode program awal dari C++, yaitu pagar include iostream dan using namespace std. Kedua program ini merupakan satu kesatuan atau satu komponen atau yang dinamakan header, di mana mereka akan mengakses sebuah file-file yang kita butuhkan dari sebuah program yang akan kita buat. Nah, setelah itu, untuk kode selanjutnya yaitu ini dengan tanda kurung kosong dengan kurung berawal. Nah, ini merupakan sebuah pendeklarasian atau di mana ini sebuah program inti atau utama yang akan diproses program yang akan diketikkan di dalam. Untuk program yang akan diketikkan itu yaitu program yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, ini saya akan mengetikkan program yang akan saya jalankan di dalam integer main ini. Yang pertama, saya akan mengetikkan nilai semikolon. Ini merupakan inisialisasi di mana indeks tadi yang saya bacakan ada 5 dari indeks 0 sampai 4. Berarti banyaknya nilai itu ada 5. Dan saya akan mengetikkan untuk nilai dari indeks 0 itu tadi sama dengan 75, nilai dari indeks 1 sama dengan 80, nilai dari indeks 2 sama dengan 77, nilai dari indeks 3 sama dengan 90, semikolon, nilai dari indeks 4 sama dengan 75. Nah, ini ada banyak indeks yang saya sudah ketikkan, ada 5 indeks dengan beberapa angka di belakangnya sesuai dengan soal yang ada. Dan di sini saya akan menuliskan program pengulangan yaitu for, di mana ini akan diulang kode yang akan dikeluarkan sebentar, output yang akan dikeluarkan sebentar dengan in i sama dengan 0, semikolon. Ini merupakan pendeklarasian atau inisialisasi dari variabel i sama dengan 0. Dan i kurang dari 5, ini merupakan sebuah pengulangan, bahwa pengulangannya hanya sampai kurang dari 5. Dengan i++, ini merupakan post increment-nya. Dan di sini saya akan memanggil sebuah kalimat isi elemen dengan indeks sesuai dengan soal yang ada. Dengan memanggil kode program yaitu cout, tanda panah ke kiri 2, dan tanda kutip untuk pemanggilan sebuah kalimat isi elemen dengan indeks, dan tanda panah lagi i. Ini merupakan pengulangan yang sudah saya tuliskan di sini, for pengulangannya sampai beberapa kali.
sesuai dengan dalam pengulangan dalam kurung ini. Dan di sini titik 2 tanda panah ke kiri lagi dan diisi dengan nilai nih. Berarti nilai berapa yang akan terisi nanti, yang akan keluar nanti sebentar. Apakah 0, 1, 2, 3, atau 4. Dan tanda panah lagi N. NL yaitu pengakhiran sebuah pemanggilan kode program dengan return 0 semikolon. Jadi saya akan jalankan. Nah, sudah sesuai dengan soal yang ada, yang akan dikeluarkan, yaitu isi elemen dengan indeks 0 sama dengan 75, isi elemen dengan indeks 1 sama dengan 80, isi elemen dengan indeks 2 sama dengan 77, isi elemen dengan indeks 3 sama dengan 90, isi elemen dengan indeks 4 sama dengan 75. Saya akan melanjutkan untuk program yang kedua, yaitu buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya. Yang pertama Kipo, 2 Wulan Jamila, yang ketiga Yopi Lato, yang keempat Andi, yang kelima Ahmad Albar. Di sini saya sudah mengertikan kode program awal dari C++ dan program utama dari C++, yaitu ini. Di sini saya akan mengertikan untuk kode program sesuai dengan soal yang ada. Di sini saya akan mengertikan tipe data string A, string B, string C, string D, string E. String ini merupakan sebuah tipe data yang mana tipe data ini mewakili sebuah karakter. Karakter yang dimaksudkan yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ada K-pop, bulan, dan lain-lain. Di sini saya akan menginisialisasikan dengan variabel A. A sama dengan yang sudah saya sebutkan tadi, sudah jelaskan dari soal yang ada, yaitu saya akan mengetikkan karakter dari nama K-pop, 1 K-pop. Nah, untuk tanda ini merupakan sebuah spasi atau spasi dalam satu baris untuk melanjutkan program yang kedua. Semikolon. Yang kedua, bulan Jamila. Spasi baris kosong. Yang ketiga, Yopi Lato, semikolon. Yang keempat, Andin, spasi baris kosong. Dan yang kelima, spasi atau enter baris kosong. Dan yang kelima, Ahmad, enter baris kosong, semikolon. Nah, di sini saya akan memanggil untuk karakter-karakter ini dengan memanggil sebuah perintah kode, yaitu cout. Dengan tanda panah ke kiri, saya akan memanggil dari karakter yang sudah saya inisialisasikan melalui variabel, yaitu A, and line, pengakhiran sebuah
penulisan karakter untuk baris pertama, dan yang kedua yaitu dari string B, yang ketiga dari string C, yang keempat dari variabel string D, yang kelima memanggil perintah variabel string E, dan jangan lupa untuk return semikolon. Nah, ini merupakan program untuk soal yang kedua. Saya akan jalankan. Ini merupakan keluaran atau output dari program yang sudah saya ketikkan sebelumnya, yaitu pengeluarannya sesuai dengan soal. 1 K-pop, 2 bulan Jamila, ketiga Yopi Lato, keempat Andin, kelima Ahmad Albar. Sekarang saya akan melanjutkan untuk program yang ketiga, yaitu dengan soal buat program menggunakan string yang menampilkan PASTI, Nah, huruf ini akan diurutkan dari atas ke bawah dengan kalimat pasti bisa. Di sini saya sudah mengetikkan terlebih dahulu header, program headernya dengan program utama dari C++ ini. Dan saya hanya akan mengetikkan untuk program sesuai dengan permintaan soal yang ada. Untuk program yang ketiga ini akan sama dengan program yang kedua, karena menggunakan tipe data string. Ini saya ketikkan string dengan penginisialisasian yang saya gunakan lagi, yaitu sama dengan program yang kedua, yaitu A, atau variabel dari string A, yaitu sama dengan P. Tapi karakter yang akan saya cetak sebentar, yaitu P, dengan di enter satu baris untuk string B dengan karakter A, string J dengan karakter S. Karena untuk percetakannya ini akan banyak, jadi saya akan copy paste saja supaya cepat. Untuk karakter pasti bisa ada 9 karakter, jadi saya akan tulis string dari A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pas karakter D, I, B, I, S, A. Nah, untuk pemanggilan sebuah perintah dari variabel A sampai I ini, saya menggunakan perintah yang sama dengan program kedua sebelumnya, yaitu perintah cout untuk penampilan atau output yang akan ditampilkan sebentar akan dikeluarkan melalui kode program ini. Cout dengan variabel A dan copy paste saja sampai 9 baris. 5, 6, 7, 8, 9. Dan saya ubah menjadi
huruf yang sesuai dengan yang di atas variabel A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, A, I. Dan tidak lupa mengetikkan return 0 semikolon. Saya akan jalankan. Nah, di sini untuk outputnya sudah sesuai dengan permintaan soal yang ada, yaitu PASTI BISA dengan kalimat pasti bisa yang diurutkan dari atas ke bawah. Berikutnya yaitu program yang keempat dengan soal buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul sama dengan badai pasti berlalu, pengarang sama dengan marga T, jumlah sama dengan 2. Di sini saya akan mengetikkan kode programnya sesuai dengan permintaan soal yang ada. Nah, dari soal yang ada ini, dari judul, pengarang, dan jumlah, digunakan tipe data masing-masing, string dan integer. Karena judul dan pengarang menggunakan sebuah karakter, dan jumlah di sini menggunakan bilangan bulat yaitu 2. Di sini saya akan mengetikkan terlebih dahulu tipe datanya dari judul yaitu string, judul sama dengan badai pasti berlalu, yang kedua sama, tipe datanya dari pengarang yaitu string, dengan nama pengarang, marga T, dan yang ketiga yaitu tipe data integer lalu jumlah, itu sama dengan 2. Untuk kode program selanjutnya, di sini di soal tadi dikatakan membuat program menggunakan pointer. Di sini saya akan mengetikkan kode program menggunakan pointer. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegunaan pointer ini. Kegunaan pointer ini yaitu untuk menyimpan alamat memori dari sebuah variabel. Nah, alamat memori yang dimaksudkan yaitu alamat memori yang sudah saya ketikkan sebelumnya yang ini akan disimpan di dalam pointer dan akan dihasilkan nantinya di output setelahnya. Nah, di sini saya akan mengetikkan tipe datanya. Ini kode program untuk pointer dengan bintang. Inisialisasinya yaitu variabel A untuk penyimpanan memori. Dari variabel A untuk judul dengan dan judul. Ternya yang kedua, string untuk pengarangnya tetap sama inisialisasinya atau variabelnya underscore pengarang sama dengan pengarang. Dan yang ketiga integer, bintang sama juga inisialisasinya yaitu A, variabel A dengan jumlah atau pointer jumlah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan memanggil sesuai dengan permintaan soal tadi, judul, pengarang, dan jumlahnya. Nah, saya akan menggunakan kode program cout untuk menampilkan sebuah judul. Untuk opennya sebentar, judul. Sini tuliskan judul. Ini merupakan sebuah bentuk di mana ini bentuk untuk pemanggilan pointer pada baris sebelumnya. Inline. Yang kedua, saya akan memanggil sesuai dengan permintaan soal yang ada, yaitu pengarang. Pengarang. Dan yang ketiga yaitu jumlah. Jumlah. Return semikolon. Nah, saya akan jalankan program ini, program keempat.
Nah, di sini terlihat sudah hasil dari output dari program yang sudah saya ikan tadi. Outputnya yaitu judul sama dengan badai pasti berlalu, pengarang sama dengan marga T, jumlah sama dengan 2. Berarti dari kode program yang ada sudah sesuai dengan permintaan soal yang ada. Selanjutnya, program yang kelima dengan soal buat program yang mempertukarkan dua bilangan. Dari soal ini terlihat bahwa akan digunakan sebuah tipe data integer karena akan ditukarkan dua bilangan yang mana dua bilangan ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Di sini saya akan mengetikkan tipe datanya yang terdahulu yaitu integer dengan saya menggunakan variabel A, B, C. Di sini saya akan memanggil sebuah perintah dengan menggunakan cout, memanggil kalimat nilai bilangan. Nilai, dan di sini saya memanggil lagi sebuah perintah dengan nama kalimatnya yaitu masukkan nilai A. Nah, ini akan terlihat nanti pas saya akan jalankan sebentar di akhir. Dan di sini saya menggunakan cin, di mana cin ini merupakan sebuah input untuk menginput sebuah nilai yang akan dimasukkan. Dan di sini diinisialisasikan yaitu menggunakan variabel A. Nanti di akhir program nanti saya akan masukkan sesuai dengan angka yang saya inginkan. Untuk yang kedua, akan masukkan nilai B. Dengan menginput variabel B. Dan diakhiri dengan endline untuk mengakhiri sebuah program di baris ini. Dan untuk yang kedua, saya akan memanggil lagi menggunakan cout. Di sini sudah puncak di mana dari permintaan soal yang ada, yaitu mempertukarkan dua bilangan. Saya akan mengetikkan kalimat pertukaran dua bilangan. Nah, di sini saya akan memasukkan sebuah variabel dari A, B, C yang sudah saya tuliskan sebelumnya di tipe datanya di awal. Jadi saya memasukkan C sama dengan A. Ini merupakan inisialisasi bagaimana sebuah program atau bilangan nanti akan tertukar dengan sendirinya pas di outputnya setelah ini. A sama dengan B, dan B sama dengan C. Nah, yang selanjutnya saya akan menggunakan pemanggilan lagi cout dengan menampilkan kalimat nilai A adalah dengan variabel A, nanti akan keluar dengan sendirinya output yang akan dikeluarkan sesuai dengan angka yang saya inginkan. Di sini saya akan menggunakan lagi pemanggilan sebuah kalimat nilai B adalah variabel B inline. Dan tidak lupa menggunakan return. Nah, di sini saya akan jalankan
Nah, di sini saya akan masukkan nilai yang akan saya tukarkan sebentar. Nah, nilai yang saya inginkan yaitu semisal 1. Dan untuk nilai B, 2. Nah, di sini terlihat sudah bahwa pertukaran dua bilangan di sini, di outputnya di sini adalah nilai A adalah 2 dan nilai B adalah 1. Nah, berarti nilai A yang sebelumnya adalah 1 akan ditukarkan menjadi 2 dari nilai B yang sebelumnya adalah 2. Akan ditukarkan bahwa nilai A akan menjadi 2 dan nilai B akan menjadi 1. Yang terakhir, dari program pengulangan dengan soal, buat program yang menampilkan masukan nilai dan persamaan dari fungsi faktorialnya. Nah, di sini saya akan mengartikan coding untuk permintaan soal pada program yang keenam. Di sini saya memanggil sebuah kalimat yang mana ini merupakan judul untuk soal nomor 6 ini. Ini keinginan saya sendiri untuk memasukkannya di sebuah program dan akan jalankan sebentar di outputnya. Di sini saya akan memasukkan judulnya yaitu nilai dan keluaran fungsi faktorial. Bisa copy paste saja. Dan selanjutnya ini merupakan sebuah kode program inti dari permintaan soal yang sudah saya bacakan sebelumnya. Di soal tersebut merupakan untuk pemanggilan sebuah nilai dan keluaran dari fungsi faktorial. Dan untuk soal ini saya menggunakan tipe data integer dari nilai keluaran dan variabel ini. Ini saya akan memanggil menggunakan cout lagi, yaitu kalimat masukkan nilai sama dengan. Sini saya menggunakan chain untuk input sebuah nilainya sesuai dengan keinginan saya sebentar. Kalau sudah dijalankan dan keluar outputnya. Di sini saya akan mengisi out lagi untuk nilai dan di sini saya memasukkan sebuah kalimat tanda seru. Ini merupakan sebuah faktorisasinya sama dengan. Di sini saya mengetikkan lagi sebuah kode program untuk keluaran. Saya isi dengan nilai 1 dengan saya menggunakan sebuah pengulangan for di mana ini itu sama dengan 1 sesuai dengan keluaran tadi. Saya sudah isi dengan nilai 1. Semikolon I-nya kurang dari atau sama dengan nilai semikolon dengan post incrementnya di plus plus dengan menggunakan kurang lagi. Sini saya akan mengetikkan keluaran sama dengan keluaran bintang ini.
Bintang ini sebuah inisialisasi atau perkalian. Inisialisasi untuk sebuah perkalian di C++. Nah, ini merupakan sebuah, mau dikatakan ini sebuah faktorisasi, di mana ini merupakan rumus dari faktorisasi. Saya memanggil sebuah variabel i, dan di sini saya menggunakan if, dimana jika variabel i itu faktorisasi dari nilai berawal lagi, maka saya memanggil simbol bintang atau perkalian. Dalam program C++ ini disebut dengan perkalian. Dan ini saya memanggil lagi menggunakan out, yaitu simbol sama dengan, dan memanggil keluarannya diakhiri dengan inline, dan tidak lupa return null semicolon. Saya akan jalankan program ini. Di sini terlihat ada error. Oh, ini. Saya akan jalankan. Dan di sini saya akan masukkan nilai sesuai keinginan saya. Dan saya akan masukkan semisal angka 6. Nah, jadi di sini terlihat bahwa faktorisasi dari 6, untuk faktorisasi nilai dari 6, keluarannya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Dengan hasilnya sama dengan 720. Faktorisasinya sama dengan 720. Jadi sekian dari saya untuk pengerjaan dan penjelasan dari topik 3 ini untuk mata kuliah struktur data. Saya ucapkan terima kasih.